Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita pada hari ini. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, sebelumnya kita memasuki materi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, Vinka Arya Juwita. Hadir. Yang kedua, Dia Anggun Pertiwi. Hadir, Bu. Yang ketiga, Angelina Dwi Rianti. Berarti ini hadir semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran ke-1. Next. Nah, kompetensi inti KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, kalian bisa lihat masing-masing ya, nanti di PPT-nya Ibu kirim ke WhatsApp grup. Selanjutnya. Ya, Bu. Nah, sebelum belajar kita ini adalah petunjuk penggunaan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, peserta didik membaca bahan ajar. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan refleksi di setiap materi. Nah, materi pokok pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Ibu mau menunjuk Vinka buat baca materi yang pertama. Vinka, silakan. Ya, Bu. Nah, yang pertama adalah materi jenis sumber daya alam. Di Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam berhubungan dengan lingkungan. Nah, yang pertama ini menurut jenisnya sumber daya alam hayati. Adapun dari sumber daya alam hayati ini berasal dari berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, adapun sumber daya alam nabati ini merupakan kekayaan alam
yang berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya hutan tropis dan hutan musim. Yang selanjutnya ada sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani ini sumber daya alam yang berasal dari binatang. Yang selanjutnya sumber daya alam non-hayati. Merupakan sumber daya alam selain makhluk hidup seperti barang tambang, diantaranya seperti batu bara, emas, dan timah. Nah, ini adalah contoh gambaran sumber daya alam hayati nabati, hewani, dan non-hayati. Seperti di gambar itu ada gambar ayam, padi, sapi, terus ada batu timah. Nah, selanjutnya menurut manfaat dari sumber daya alam masing-masing tersebut, ada sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, contohnya itu hutan, laut, dan tanah. Sumber daya alam penghasil energi dapat menghasilkan energi seperti matahari, gelombang laut, minyak, dan gas bumi. Lanjut, sumber daya alam yang dimanfaatkan, keindahan alam Indonesia. Yang indah ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya dan mendatangkan rasa nyaman saat kita melihatnya. Fenomena alam yang indah ini terbesar di seluruh Indonesia. Di bawah ini adalah foto. Nah, selanjutnya menurut ketersediaan di alam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang terbuka. Sumber daya alam ini disebut perubahan karena apabila habis, maka akan dibuat kembali. Seperti hasil pertanian, kehutanan, dan peternakan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama sekali. Contohnya itu puluhan juta tahun dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengelolanya. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam yang ini tidak akan habis dimakan waktu seperti matahari dan udara. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Angelina. Oke. Kedua, hubungan dengan teknologi. Pertama itu, teknologi memberi pengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam. Pengaruh dapat bersifat positif dan negatif. Teknologi yang ramah lingkungan dapat mengelola sumber daya alam secara maksimal tanpa merusak habitat yang ada. Misalnya, untuk sumber daya alam berupa minyak bumi, dibutuhkan teknologi yang canggih agar proses tidak merusak alam. Pemanfaatan teknologi secara dibutuhkan pula dengan mengolah sumber daya alam seperti pembuatan kertas dan pembuatan pakaian. Yang kedua, sumber daya alam dapat membuat teknologi menjadi lebih baik. Misalnya, pasir besi digunakan sebagai bahan dalam pembuatan mesin dan baling-baling kincir angin. Next. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis sumber daya alam akan dibacakan oleh teman saya itu Diah Anggun. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam berhubungan dengan masyarakat.
Wilayah Indonesia yang kaya akan berbagai sumber daya alam, kekayaan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sumber daya alam dapat membuka lapangan pekerjaan atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber daya alam di suatu daerah akan mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya, karena sumber daya alam tersebar mulai dari dataran tinggi sampai dengan dataran rendah. Di Indonesia, karakteristik masyarakat di dataran tinggi berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab soal ya. Nanti Ibu kasih di WhatsApp grup. Kalian kerjakan nanti dikumpulkan ya. Selanjutnya. Iya, Baik, Bu. Bu. Nah, di sini ada 3 soal. Ibu baca satu-satu ya. Soal yang pertama, menurut ketersediaan di alam, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang kedua, apakah kamu pernah menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Apa sajakah itu? Dan soal yang ketiga, apakah kamu pernah menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Apa sajakah itu? Nah, selanjutnya, Ibu, ini nanti dikirim di WA ya, Bu. ya nanti kalian kerjakan di kertas masing-masing, ditulis nama sama kelas, habis itu dikumpulkan di WhatsApp grup ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu mau Angelina menjelaskan manfaat sumber daya alam. Baik, manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati seperti minyak, logam, dan gas alam perlu benar-benar diperhatikan pemanfaatannya. 1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebanyakan sumber daya alam ini diolah sedemikian rupa hingga bisa menjadi bermacam-macam bentuk pangan bagi manusia maupun hewan dan bumi. Contohnya, yang pertama itu hewan yang biasa dikonsumsi seperti ayam, sapi, dan kambing. Yang kedua, tumbuhan seperti padi, jagung, kentang, dan ubi. Yang ketiga, rempah-rempah seperti pala, lada, jahe, cengkeh, dan ketumbar. Yang keempat, hasil sumber daya perikanan darat dan laut seperti ikan mas, gurami, tiram, ikan tuna, cumi-cumi, dan udang. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia atau industri. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas misalnya bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik dan kendaraan bermotor. Selain minyak bumi dan gas, sekarang energi matahari dan angin sudah mulai digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan gas untuk sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi dan bahan bakar. Dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi atau dengan menggunakan energi matahari, sumber daya alam yang ada bisa dikonversi menjadi energi listrik. Contohnya yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya yang digunakan di banyak negara dengan sinar matahari. Indonesia juga mengembangkannya. Yang kedua,
Pembangkit listrik tenaga air. Indonesia yang menjadi satu di antara negara dengan sumber daya air yang besar juga banyak menggunakan air sebagai tenaga pembangkit listrik. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak seharusnya sumber daya alam kita eksploitasi sebesar-besaran tanpa adanya treatment untuk menjaganya. Alam sudah tidak lagi seimbang karena keserakahan manusia bisa berakibat fatal, seperti banyaknya bencana alam yang dimulai dari perubahan iklim secara cepat. Yang kelima, sebagai penyuplai oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Jika tidak ada oksigen, maka dipastikan tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dan akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Seperti diketahui, oksigen merupakan unsur penting bagi makhluk hidup. Oksigen tersebut banyak dihasilkan dari pepohonan atau tanaman-tanaman. Yang keenam, sumber mata pencaharian dan pendapatan. Masyarakat membutuhkan pendapatan dari mata pencaharian yang mereka tekuni untuk terus bertahan hidup dan menyejahterakan hidupnya. Sumber daya alam juga bermanfaat sebagai sumber pendapatan penduduk. Contohnya yang pertama, pekerja tambang yang menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Yang kedua, pekerja di ring lepas pantai yang menggantungkan hidupnya untuk mencari minyak bumi. Yang ketiga, para petani yang menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, dan air agar hasil panennya baik dan bisa dipasarkan. Yang ketujuh, sebagai cadangan devisa. Devisa merupakan satu di antara upaya yang dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan transaksi yang legal secara internasional. Cara transaksi devisa adalah ketika suatu negara membutuhkan dana yang besar, maka sumber daya alam yang menjadi cadangan devisa bisa dipasarkan dan dikomersilkan agar mendapat keuntungan. Banyaknya kekayaan alam di Indonesia sering dimanfaatkan negara untuk keberlangsungan perekonomian. Devisa tidak hanya berupa barang atau berbentuk hasil bumi, namun bisa juga dalam bentuk jasa. Beberapa sumber-sumber cadangan devisa adalah yang pertama, kegiatan pariwisata merupakan satu di antara sumber cadangan devisa, baik domestik maupun mancanegara karena banyak wisatawan khususnya asing yang menukarkan mata uangnya. Yang kedua, pungutan bea masuk dari barang-barang impor. Yang ketiga, hasil ekspor barang dan jasa. Makin banyak barang dan jasa yang diekspor, makin besar juga devisa yang diperoleh oleh pemerintahan dalam negeri. Yang selanjutnya ada upaya pelestarian SDA. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal akan memberikan manfaat bagi manusia. Misalnya untuk kesejahteraan, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestariannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa disertai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Semua orang wajib ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Penebangan hutan tidak melalui prosedur yang benar, misalnya dengan memilih pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon yang masih muda. Penebangan pohon juga harus disertai dengan penanaman kembali, supaya di kemudian hari fungsi pohon yang ditebang dapat diganti oleh pohon yang baru. Yang kedua, tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan. Misalnya titik api setelah mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan. Titik api tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan, sehingga hutan gundul dan polusi udara.
Yang ketiga, selain di wilayah Selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan di Pendangkalan di sepanjang aliran sungai dapat menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Yang keempat, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara harus dikurangi semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi jumlah kendaraan pengguna bahan bakar minyak, menggunakan kendaraan secara efektif dan efisien, atau mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai. Yang keenam, kerusakan tanah dapat dicegah dengan tidak melakukan kegiatan ladang berpindah. Setelah ditanami suatu jenis tanaman, lahan dilakukan tidak untuk mencegah kerusakan tanah akibat ketidakseimbangan nutrisi di dalamnya. Sementara itu, untuk mencegah erosi dapat dilakukan dengan membuat sengkedan atau terasering pada lahan pertanian miring. Usaha melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan sejak dini, mulai dari hal-hal kecil. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan barang-barang dari plastik dan logam, menggunakan kembali barang yang sudah digunakan, dan melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa langkah kecil kita dapat memberikan perubahan besar terhadap pelestarian lingkungan jika dilakukan secara konsisten. Nah, baiklah. Sekarang ada latihan soal lagi. Nanti dikumpulkan di grup WhatsApp. Jadi tugas kalian ada 2 ya, dikumpulkan di grup WhatsApp. Ya, Ada Bu. ingin bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Nah, tadi kan kalian udah membacakan materi hari ini kan? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Tanya apa, Bu? Baiklah, Ibu akan bertanya. Apakah di sini masih ingat? Coba sebutkan sumber daya alam nabati sama hewani. Saya, Bu. Baiklah, Pinka, silakan menjawab. Sumber daya alam nabati itu contohnya hujan tropis dan hujan musim. Nah, kalau contoh dari sumber daya alam hewani itu seperti binatang, Ibu. Nah, benar sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, LKPD-nya Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, Ibu. Apakah materi kita udah Apakah materi yang tadi udah paham semua kalian? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, Ibu. Sama, Bu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak kali, Bu, tugasnya, Bu.